Di sebuah sudut kampung yang nyaris tak terjamah bantuan sosial, tinggal seorang janda bernama Narti. Hidupnya miskin, hatinya keras, dan pikirannya hanya dipenuhi keluhan saja. Duh, hidup kok gini-gini amat ya. Tiap hari bangun tidur cuma lihat tembok bolong sama genteng bocor. Mana dapur kayak kandang ayam lagi, berantakan gak enak dipandang. Hidup kayak gini emang bener-bener sial, bener-bener naas. Bu, Dimas lapar. Dimas belum makan dari kemarin. Ibu ada makanan nggak untuk Dimas, Bu? Ini lagi, udah tahu ibunya lagi pusing 7 keliling, tiba-tiba datang nanyain minta makan. Kamu tuh ya, kerjaannya makan aja. Nggak lihat nih, ibu lagi stres. Tapi Bu, aku kan udah nggak makan dari kemarin. Wajar aja dong kalau hari ini aku itu lapar, Bu. Lapar terus. Emangnya ibu bisa ngorin nasi di tanah? Nih ya, lihat, duit ibu tinggal segini. Uang recehan begini bisa apa kalau buat belanja? Mau makan apa? Makan mimpi. Maaf ya Bu, Dimas nggak ada maksud mau bikin ibu itu marah. Dimas cuma nanya aja sama ibu loh. Sial. Bukannya ngasih solusi, yang mana bikin tambah pusing. Sebel deh aku tuh lama-lama punya anak kayak kamu. Janda-janda di kampung sebelah itu beruntung. Ada yang kawin lagi, ada yang dapat bantuan lah. Nah aku, jangankan dapat suami baru, dapat beras aja harus rebutan sama yang muda-muda. Gerah aku lihat hidup orang-orang yang enak. Sementara aku tiap hari ngais rezeki dari remeh-remeh orang lain. Tuhan itu nggak adil. Bu, apa Dimas pergi nyari kerjaan aja ya Bu? Dimas bisa bantu nyari kerjaan kecil-kecilan, nganterin belanjaan, bersih-bersih atau motong rumput. Halah, sok-sokan nawarin kerja. Anak kecil kayak kamu itu emangnya bisa apa? Bisa ngasih apa kamu buat ibumu ini? Yang ada malah nyusahin nanti, bukan ngebantuin. Halah, sial, nggak ada gunanya aku hidup begini. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Bapak belum makan dari 3 hari yang lalu ya Pak. Ya Allah Pak, kasian banget. Ya udah, iya kalau begitu. Ini ya Pak, saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Semoga rezeki ini bisa meringankan sedikit beban Bapak. Gila, orang tua jalan pincang dikasih segitu sama Mbak Eka. Gimana kalau anak kecil yang ngemis? Bisa-bisa dikasih 500.000 kali sama dia. Kalau pengemis aja laku, apalagi anak yatim yang bisa ngomong lembut gitu. Kamu bisa jadi pundi-pundi emas buat ibu. Hehehe. Nak, tadi kamu bilang mau bantu ibu kan? Nih, sekarang ibu ada sesuatu yang berguna buat kamu. Asal kamu mau ngelakuinnya, ibu akan bangga banget punya anak kayak kamu. Seriusan Bu, apa itu pekerjaan Ibu? Ibu ingin Dimas melakukan apa? Sini nak, sini ibu bisikin. Dari mata yang dipenuhi keluhan, muncullah benih niat busuk. Di saat kebanyakan ibu berjuang menjaga anaknya, Narti justru mulai memikirkan cara yang keji. Donasi untuk anak yatim. Donasi untuk anak yatim. Semoga rezeki Anda dilipat gandakan. Nah, ini baru namanya strategi. Bu, itu buat apa? Donasi? Iya sayang, kita bantu orang-orang buat beramal. Tapi kamu yang bawa kardus ini keliling komplek ya. Tapi aku bukan anak yatim Bu. Hus, kamu diam aja, dengerin ibu dulu. Nah, kamu kan mau bantu ibu kan? Ibu butuh uang buat makan, buat kamu juga. Kalau kamu bilang ayah kamu udah meninggal dan ibu kamu lagi sakit, orang-orang bakal kasihan. Tapi itu bohong Bu. Kadang-kadang bohong itu perlu Dimas.
buat kebaikan. Lagi pula kamu kan cuma ngomong doang, nggak ngelakuin dosa besar. Cuma bantu ibu ya. Dimas menunduk, wajahnya lesu dan juga takut. Ingat Dimas, Nana bicara kamu tuh harus lembut, kayak mau nangis. Tatap mata orangnya, terus bilang, Pak, Bu, tolong bantu saya anak yatim. Ibu saya sakit parah di rumah. Nah gitu. Pak, Bu, tolong bantu saya anak yatim, ibu saya. Ya, bagus, ulangin lagi. Buat suaranya tuh jadi lebih sedih lagi. Pak, Bu, tolong bantu saya anak yatim, ibu saya sakit di rumah, saya kelaparan Pak. Bu, saya belum makan dari 3 hari yang lalu. Nah, gitu dong. Pintar kamu ya nak. Jangan lupa ya, kalau ada yang ngasih makan, bilang terima kasih dan cium tangan mereka biar makin terlihat kasihan dan mengenaskan. Oke? Iya Bu. Ya udah, kalau gitu sekarang waktunya kamu bereaksi dan baik. Pergi sana, cari duitnya sebanyak mungkin. Dimas kemudian pergi dan mulai meminta-minta dengan wajah kasihan. Tak kenal waktu dan juga tempat, dia terus berjalan mengumpulkan banyak uang untuk ibunya. Bu, saya anak yatim, ibu saya sakit di rumah, saya minta bantuannya ya Bu. Astagfirullahaladzim nak, sabar ya, ini buat kamu. Nanti ibu bantu share ke grup pengajian. Terima kasih Bu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Sumbangannya Pak, Bu, sumbangannya untuk anak yatim piatu supaya bisa makan hari ini Pak. Sumbangannya Pak, 5.000 aja. Udah cukup buat kami makan hari ini. Makasih ya Pak, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Bu, minta sumbangannya Bu. Saya kan anak yatim, yang lain belum makan. Udah 3 hari kami kelaparan, nggak ada makanan satupun untuk dimakan. Ya Allah, kasihan ya Re. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ini ada sedikit rezeki buat kamu. Kamu terima ya. Habisnya langsung beli makan buat teman-teman kamu. Makasih ya Bu, terima kasih banget. Mana hasilnya? Dapat banyak gak kemarin ini? Hehehe, pasti dapat banyak dong ya. Orang ngeliatnya aja kasihan banget. Sini, kardusnya kasih ibu. 300.000. Hahaha. Baru juga keliling bentar, udah dapat uang sebanyak ini, Dim. Waduh, kalau bisa dapat 300 sehari, berarti dalam 1 bulan bisa dapat 9 juta dong. Dan ini baru yang namanya berkah. Bagus Dimas, bagus. Kalau begitu besok kita keliling kampung sebelah sama arena tanah atas ya. Orang-orangnya kan rame tuh, bisa dapat 500.000 tuh kalau rezekinya. Hahaha. Dimas hanya diam, matanya kosong menatap ibunya dengan penuh kesedihan. Tapi Bu, Dimas gak mau bohong lagi kayak hari ini. Dimas gak mau menipu orang Bu. Dimas takut, Dimas gak berani. Jangan banyak alasan. Kalau kamu gak bantu ibu, kita makan apa? Mau kamu ibu mati kelaparan? Enggak kan? Kalau enggak, nurut aja semua perintah ibu dan lakukan dengan sebaik mungkin. Paham? Keesokan harinya Dimas pun berkeliling seperti apa yang ibunya perintahkan. Dia menghampiri setiap rumah sambil meminta-minta dengan tangisan palsu. Semakin sering dia berjalan, semakin banyak pula uang yang ia dapatkan. Dan Bu Narti menyambut kepulangan Dimas dengan penuh senyum bahagia. Hahaha. Enak banget ya hidup kita sekarang. Dulu cuma makan mie rebus, sekarang bisa makan nasi padang 2 kali sehari. Lihat nih Dim, 580.000 yang kamu dapat. Bener banget kan dengan apa yang ibu bilang kemarin. Uang segini banyak mah, lumayan banget buat beli saya rumah aja dan gelang baru. Bu, karena ibu udah dapat banyak duit hari ini, boleh nggak kalau Dimas berhenti dulu untuk sementara waktu? Dimas gak mau bohong lagi Bu. Dimas malu, Dimas diliatin sama semua orang di sekitar Dimas Bu. Halah, gak usah dipikirin mau orang lihat apa enggak. Ya gak usah dipeduliin, kamu fokus saja sama apa yang diperintahkan.
Ini nih namanya strategi hidup. Anak sekecil kamu nggak akan ngerti tentang semuanya. Tapi Bu, Dimas, kalau kamu nurut, kita bisa beli HP nanti. Kamu kan pengen HP kan? Gampang, asal kamu gak berhenti dan kamu ngasih uang lebih banyak lagi sama ibu. Ibu janji, ibu pasti akan belikan kamu HP. Hari demi hari terus terlewati. Dimas terus berjalan untuk meminta sumbangan meski dalam kondisi yang tidak sehat. pusing, lapar. Aduh, badanku nggak enak banget ini rasanya. Bu, Dimas pusing. Boleh nggak kita istirahat sebentar aja? 2 jam aja, Bu. Dimas ingin istirahat tidur sebentar. Hanlah, lebih banget sih kamu ini. Udah gayain pusing-pusingan segala. Paling juga cuma lapar doang. Nih, ada sedikit roti sisa yang dikasih sama ibu tadi. Kasih sedikit lagi ya. Di depan ada rumah gede tuh. Kita dikasih banyak uang sama dia. Dimas haus, Bu. Dimas juga belum makan nasi dari tadi pagi. Ya sabar dong, ditahan bentar. Nggak denger apa? Kalau ibu suruh tahan sebentar ya tahan. Mau makan dari mana kalau kita nggak usaha? Ayo senyum dikit, pura-pura lemas, biar mereka jadi lebih kasihan sama kita. Ayo cepat, jangan bikin malu ibu. Ibu, saya anak yatim. Saya juga kelaparan, Bu. Tolong kasihani saya ya, Bu. Butuh bantuan Ibu. Ya Allah, kamu kok pucet banget nak. Sini duduk dulu. Aduh, maaf ya Bu, kayaknya anak saya kecapean deh. Maklum ya Bu, kan udah keliling dari pagi, udah jalan berkilo-kilo, tapi belum ada yang ngasih. Kami belum sempat makan Bu dari pagi. Maklumlah Bu, namanya juga anak yatim, jadi harus sedikit mandiri. Masya Allah, ini Bu, saya kasih uang sama minuman, tolong dirawat ya anaknya. Terima kasih banyak ya Bu, semoga Allah membalas kebaikannya Ibu. Bu Narti buru-buru menarik Dimas pergi sebelum warga lain keluar dan melihatnya. Ada apa, Bu? Kok kamu ngomong sendirian gitu? Itu loh Mas, anak Bu Narti, Dimas. Kasihan banget dia, tiap hari pagi-pagi keluar rumah, bawa-bawa kardus sumbangan anak yatim. Kayaknya dia dipaksa deh sama ibunya. Dipaksa sama ibunya? Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu anaknya Bu Narti toh. Kehidupannya tertutup banget sih. Makanya kita itu nggak tahu kalau Dimas itu ternyata anaknya Bu Narti. Aku kira dia itu beneran anak yayasan loh. Aku curiga, jangan-jangan si Narti yang suruh. Soalnya kan aku pernah lihat Dimas nangis sendirian di pojokan kontrakan. Dia bilang capek, tapi takut dimarahin ibunya. Wah, kalau benar begitu ini udah termasuk penyiksaan, Bu. Kasihan banget anak kecil itu malah dimanfaatkan. Kalau kayak gitu aku akan samperin ibu Narti sekarang juga. Aku akan buat perhitungan sama dia dan bilang sama dia kalau apa yang dilakukannya itu salah. Oh iya bener sayang. Ayo, aku setuju sama kamu. Orang kayak Bu Narti itu bisa dipenjarakan dengan kasus eksploitasi anak di bawah umur. Kita nggak boleh membiarkan kezaliman ini terus berlangsung, Bu. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam. Bu Nur, ada angin apa nih pagi-pagi mampir? Saya cuma mau ngobrol sebentar Bu soal Dimas. Dimas kenapa? Saya perhatikan akhir-akhir ini Dimas sering keliling rumah warga bawa kardus bertuliskan sumbangan anak yatim. Dia masih kecil loh Bu, kelihatan capek banget. Beberapa tetangga juga mulai curiga. Halah curiga, emang saya maling? Anak saya cuma rezeki Bu, gak minta juga, gak maksa. Tapi caranya Bu, Dimas disuruh berpura-pura jadi anak yatim piatu. Itu bohong, eksploitasi anak, apalagi dengan kebohongan dosa besarnya. Dosa. Tiap hari dengerin ceramah. Tadi dompet kosong juga nggak berubah tuh. Saya nggak ngerampok Bu, saya nggak nyuri. Saya cuma manfaatin simpati orang. Mereka kasih uang juga ikhlas. Ikhlas karena ditipu Bu. Itu bukan sedekah yang halal. Dan Dimas dia masih kecil, tubuhnya makin kurus. Ibu nggak kasihan? Kasihan, dunia ini keras Bu Nur. Kalau nggak licik, ya miskin terus. Saya udah capek dong miskin terus-terusan. Sampai kerja keras, tapi nggak ada hasil. Jadi ya saya akali. Nggak usah sok suci.
Tapi dengan cara begini, Bu, ibu melukai anak sendiri. Udahlah Bu Nur, jangan campur urusan saya. Urat malu saya udah putus dari dulu. Yang penting anak saya bawa duit pulang. Kamu urus aja anak kamu sendiri. Hahaha. Lihat ini Dim, alhamdulillah hari ini dapat banyak banget. Besok kita ke kompleks sebelah Dim. Dengar-dengar banyak orang kaya di sana. Bu, Dimas sakit, Bu. Aduh, jangan drama deh. Besok kamu tinggal pura-pura batuk dikit, malah makin kasihan tuh ya, Led. Hingga saat ini, ia mencoba berjalan lagi. Dimas tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Dimas, astagfirullahaladzim, Dimas, ya Allah. Bener kan apa kata saya, Bu? Anak sekecil Dimas itu harusnya di rumah dan bermain dengan teman-temannya, bukan malah eksploitasi dan disuruh kerja berat kayak gini. Dimas, ayo bangun, bangun. Tolong. Dimas terbaring tak sadarkan diri, sedang diinfus menancap tepat di tangannya. Bu Narti berdiri gelisah sambil berharap cemas. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Ini udah lebih dari sejam sejak dia pingsan dan terjatuh. Tapi kenapa dia masih nggak bangun-bangun juga? Bu, anak ibu mengalami dehidrasi berat, anemia, dan kelelahan fisik yang sangat parah. Ini seperti tubuh anak yang terlalu diporsir tanpa asupan dan juga istirahat yang cukup. Loh, padahal dia cuma bantu saya keliling, bukan kerja berat. Anak seusia ini seharusnya sekolah, Bu, bukan dibawa keliling panas-panasan dan dipaksa bicara dengan banyak orang. Ini bisa berakibat fatal kalau berulang-ulang kali. Dimas, bangun nak, ibu janji ibu nggak bakal marah-marah lagi. Tapi kamu jangan tinggal ibu ya, kau jangan pergi dari sisi ibu. Ibu mohon. Dia berharap Dimas bisa bangkit, namun takdir berkata lain. Karena dehidrasi berat yang dialaminya, Dimas pun meninggal dunia. 2 minggu kemudian. Ah, sial. Semenjak Dimas mati beberapa hari yang lalu, duitku malah jadi seker kayak gini. Kok kayak gini ceritanya sih? Gimana aku bisa bertahan ke depannya? Ah, Dimas. Kenapa kamu bisa mati sih, Dim? Kamu kan belum beliin ibu Pajero, belum beliin ibu perhiasan yang banyak. Kok kayak gini ceritanya? Ah, siapa yang mau nyariin ibu uang lagi? Ibu kehilangan sumber penghasilan, tau nggak? Gara-gara kamu meninggal. Aku cuma ingin sekolah, Bu. Aku cuma ingin belajar. Kenapa ibu suruh aku minta-minta? Aku bukan peminta-minta, Bu. Dimas, kenapa kamu bisa ada di sini, Dim? Kamu kan baru aja meninggal. Kenapa kamu bisa ada di rumah ini? Pergi. Ibu sudah terlalu jauh. Ibu sudah terlalu kelewat batas. Gara-gara ambisi dan keserakahan ibu, aku jadi meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ibu harus mati juga, Bu. Ibu harus masuk ke dalam neraka. Ayo ikut, Bu, ikut. Tidak, jangan dekat-dekat ibu. Dimas, pergi nggak? Pergi. Ibu, ini ibumu. Pergi. Bu Narti berjalan mundur ketakutan. Dia kemudian berlari, pergi menjauh dari Dimas. Pergi. Jangan dekati aku, Dimas. Cepat pergi sekarang juga. Ibu belum mau mati. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati sebelum jadi kaya raya. Dimas terus mengejar dan mendekati ibunya. Tapi Bu Narti terus berusaha menjauh dari kejaran Dimas. Hingga tiba-tiba dirinya tertabrak oleh sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Woi, minggir woi, awas ah. Aduh, brak. Bu Narti ditabrak dengan sangat keras dan tewas saat itu juga.